Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan Balikpapan. Pada saat ini kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada kesempatan ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan pada hari ini dapat kami pahami dengan baik, sehingga kami dapat laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terdapat dalam Matius 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Judul pembacaan kita yaitu Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Amin. Firman Tuhan. Tema pembacaan kita hari ini yaitu hidup yang tulus hati. Hidup yang tulus hati. Bagaimana kita menilai ketulusan hati seseorang? Pasti tidak mudah. Bukankah seringkali kita tertipu oleh penampilan luar seseorang yang kelihatannya tulus? Sesungguhnya ia melakukan hal yang jahat di belakang kita. Namun, ketulusan hati tidak bisa hanya sebatas penilaian belaka, melainkan perlu dibuktikan seiring berjalannya waktu. Itulah yang diperlihatkan oleh penulis Injil Matius mengenai Yusuf dalam pasalnya yang pertama dan yang kedua. Sebutan kepada Yusuf sebagai orang yang tulus hati bukan tanpa bukti. Dalam pasal 1, Matius memperlihatkan ketaatan Yusuf terhadap kehendak Allah. Kini, Matius kembali memperlihatkan hal yang sama pada perikop kita hari ini. Setelah orang-orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain, Matius mengisahkan bagaimana malaikat Tuhan kembali mendatangi Yusuf. Ia memberitahukan agar Yusuf lari ke Mesir bersama keluarganya, sehingga mereka tidak ditemukan oleh Herodes yang ingin membunuh Yesus. Dalam 2 ayat berikutnya, Matius mencatat bagaimana respon Yusuf dalam menaati kehendak Allah. Ia bangun, diambilnya Yesus dan ibunya, malam itu juga mereka menyingkir dan tinggal di Mesir. Dengan kata lain, Yusuf tidak menunda-nunda melakukan kehendak Allah. Tanpa disadarinya, ketaatan Yusuf kepada Allah telah membuat dirinya menjadi alat Tuhan dalam menggenapi nubuatan Nabi Hosea. Dari sudut pandang firman Tuhan, ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan Yusuf dalam kehidupannya. Karena ketulusan hatinya melaksanakan kehendaknya, ia dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan dari Allah.
Jika saat ini Allah memberi kesempatan untuk menilai ketulusan hati kita, maka mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, adakah kita sudah hidup tulus hati dan benar di hadapannya? Mari kita renungkan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami telah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami agar ketulusan hati kami senantiasa kami bisa berikan dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan sertai kami dalam masa-masa yang akan datang, sehingga kami dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sambutlah kedatangannya dengan penuh sukacita. Dia Yesus Sang Penebus dosa manusia. Telah lahir di Betlehem, Putra Allah yang kudus. Raja damai sudah datang untuk kita manusia. Datang untuk kita manusia. Damailah, damailah, Hosana in excelsis Deo. Kita sambut kelahirannya. Kita sambut